Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik saja ya. Masih dalam P5 yaitu materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini kita akan membahas tentang kebekerjaan. Temanya adalah kebekerjaan. Di mana tema ini nantinya tentunya ada awalan tentang tema tentang topik-topik bekerja, terus bagaimana memotivasi diri agar mencapai suatu tujuan tersendiri, terus mungkin aja materi yang lain. Dan di akhir di tema kepekerjaan itu outputnya atau hasil proyeknya adalah berupa River of Life. Jadi kita akan membahas River of Life. Jadi tidak hanya tema kepekerjaan sebenarnya ya. River of Life itu sama saja dengan sungai kehidupan. Apa sih sungai kehidupan itu? Nanti kita bahas secara mendalam tentang sungai kehidupan. Tapi sebelum membahas tentang sungai kehidupan, mari kita nyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita bahas tentang apakah River of Life itu. Nah, apa tadi? Sungai kehidupan. Oke. Sungai kehidupan itu maksudnya apa? Nah, dari ini adalah merupakan metode visual atau metode menggambarkan yang digunakan untuk membantu menceritakan kondisi masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi dengan River of Life itu bisa memetakan, menggambarkan tentang kondisi saat ini kondisi kamu atau kita masa dulu, sekarang maupun masa yang akan datang atau rencana yang akan kita buat untuk kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Ini adalah metode memvisualisasikan terkait dengan kehidupan diri. Atau bisa digunakan untuk memperkenalkan diri kita secara menyenangkan kepada orang lain. Jadi kita bisa juga memperkenalkan diri dengan menggunakan River of Life. Tidak hanya biodata ya. Nah, seringnya kita kalau memperkenalkan diri secara tersurat menggunakan biodata. Nah, ini kita mengenalkan dengan River of Life. Akan memadukan antara otak kiri dan otak kanan ya. Otak kiri itu cenderungnya untuk berpikir secara logis, otak kanan cenderung ke visualnya, ke gambar dan sebagainya. Ada juga yang mengibaratkan River of Life itu menggambarkan hidup ibarat sungai yang bermula dari sebuah mata air kecil. Jadi sungai itu biasanya kan ada dari mata air yang kecil atau juga sungai itu dari gunung ya. Kemudian melewati berbagai rintangan. Jadi airnya nanti tentunya dalam sungai itu akan ada rintangan, ada hambatan atau kejutan-kejutan unik seperti menentukan nanti airnya akan mengalir ke cabang yang mana, ke sungainya itu bercabang, atau dibuat cabang atau tidaknya ya kan, ke sungainya. Besar kecilnya muara yang diinginkan, atau dibuat muara yang besar atau muara yang kecil, atau tujuan yang nantinya tujuan besar, tujuan kecilnya. Ini adalah River of Life. Apa sih manfaatnya menggambar River of Life-nya itu? Yang pertama tentunya kalau kita buat untuk memperkenalkan diri, tentunya manfaatnya adalah memperkenalkan diri kepada orang lain, tujuannya, manfaat yang kita bisa ambil. Yang kedua, Pak, untuk merefleksikan diri. Jadi kita bercermin terkait dengan kondisi kita saat dahulu, mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya atau ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dan saat ini mengalami permasalahan yang sama. Jadi solusinya bisa kita selesaikan sesuai dengan yang dulu atau mungkin berkembang lagi. Atau tantangan yang akan datang itu seperti itu. Merefleksikan diri. Yang ketiga, mengetahui kekuatan diri. Jadi yang ketiga ini kita menimbang kira-kira nanti tujuannya terlalu berat atau tidak. Kalau terlalu berat berarti kita perlu merefleksikan diri. Kalau ingin jadi presiden, misalkan, tentunya kita harus mempertimbangkan kemampuan diri mulai dari awalnya. Kalau presiden kan pemimpin ya, berarti ciri-cirinya kita ada jiwa kepemimpinan tidak, seperti itu. Dari mulai kecil, mungkin dari kecil dari TK sudah jadi ketua kelas, wah. Terus di SD ketua kelas, bahkan sebagai
ketua dalam acara-acara di SD ya. Atau di SMP sudah menjadi ketua OSIS. SMA apalagi ketua OSIS atau ikut ekstra-ekstra yang lain, kegiatan yang lain yang di situ Anda menjadi peran penting jiwa kepemimpinan itu muncul. Nah, ini mengetahui kekuatan diri. Yang keempat, menggambarkan masalah dan mencari solusinya. Jadi kita bisa mengetahui masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita merenungkan kembali apa saja yang sudah kita alami dan bagaimana solusinya, yang mungkin saja ini bisa bermanfaat bagi diri kita atau bagi orang lain yang membaca atau melihat gambar river of life kita. Yang kelima, tentunya merencanakan masa depan. Jadi di sana kalau sungai itu kan ada cabang-cabangnya ya. Apakah sungai itu akan bercabang yang besar atau cabangnya kecil? Nah, tujuannya itu akhirnya nanti di muara yang besar atau di muara yang kecil. Nah, ini bisa merencanakan masa depan setiap tahapnya. Kenapa? Karena river of life itu sesuai dengan urutan waktu dari hilir ke muara. Dari muara sampai hilir itu digambarkan secara langsung tahapannya, lekak-lekuknya sungai ya, sebagaimana sungai. Ini manfaat dari menggambar river of life. Jangan lupa subscribe. Oke, berikutnya kita bahas poin-poin penting kehidupan yang digambarkan dalam river of life. Intinya, isinya itu apa sih river of life ya di sana? Ya tentu saja yang pertama tentang identitas diri ya. Mulai dari namanya, mungkin kelas, kalau masih sekolah, jenis kelamin atau jabatan sosialnya, atau mungkin dari identitas Anda yang melekat dari diri Anda lah, itu dikenalkan secara sederhana dan bisa mewakili secara keseluruhan. Yang kedua, perjalanan hidup yang menyangkut tentang keluarga, mungkin menceritakan tentang keluarganya bagaimana kondisinya, ekonominya, sosialnya, budayanya, atau teman Anda, teman satu tempat lahir, apakah beraneka ragam, temannya hanya satu suku, banyak suku, atau mempunyai perilaku yang satu temannya yang teman satunya sangat memotivasi, teman yang satunya malah tidak memotivasi atau cenderung membullying. Nah, ini juga berpengaruh di perjalanan hidup Anda. Terus bagaimana pendidikannya atau pengalaman-pengalaman lain ya, perjalanan hidup. Yang ketiga, masalah berat yang pernah kamu lalui. Seberat apa ini masalahnya? Kalau masalah berat pasti ada yang ringan ya. Kalau ringan-ringan ditumpuk-tumpuk jadi berat ya. Masalah berat kalau ada Allah jadi ringan. Masalah berat yang pernah kamu lalui itu apa? Lalu bagaimana ketika sudah dilalui itu? Apakah Anda berhasil melewatinya? Kalau berhasil, caranya bagaimana? Solusinya bagaimana? Bisa disampaikan di situ. Sehingga nanti ketika kita mengalami masalah yang sama, kita ingat, oh iya dulu masalahnya ini, jadi kita bisa menyelesaikan dengan cara yang seperti ini. Atau masalah yang belum Anda selesaikan, Anda bisa menjabarkan dari masalah poin-poinnya. Kira-kira dari poin-poin itu bisa kita telusuri, nantinya akan menghasilkan sebuah solusi. Yang keempat, bisa poin-poin penting itu berubah hobinya. Hobinya menjadi karir bisa saja, atau passionnya atau bakatnya. Jadi arah kedepannya itu saya akan sesuai dengan passion saya atau sesuai bakat saya. Bakat saya ke A, nanti berarti saya kehidupan rencana kedepannya itu ya apa yang ada kaitannya dengan A, misal seperti itu. Atau prestasi-prestasi yang sudah didapat. Nah, kalau prestasi ini kalau sudah didapat, tentunya ketika kita mengalami kebuntuan di dalam perjalanan fase kehidupan itu, kita mengingat kembali untuk memotivasi diri kita pada saat itu dapat prestasi dengan perjuangan yang sangat luar biasa dan dihasilkan prestasi yang luar biasa. Anda pernah di atas, ternyata dulu ya dapat berprestasi. Nah, saat di bawah itu, oh iya, di atas itu memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kebalikannya, ketika di bawah, Anda sekarang di atas, pernah mengalami di bawah, tentunya itu bisa menjadi suatu pengalaman bahwa ketika Anda di atas, itu tidak serta-merta harus mengecewakan yang di bawah. Atau bisa merasakan empati kepada orang-orang yang berada di bawah. Yang kelima, rencana impian kesuksesan yang diharapkan atau merencanakan karir. Jadi di poin penting yang di ujung dari sungai kehidupan tersebut nantinya adalah cita-cita Anda
dalam mengalami kehidupan ini. Baik cita-cita itu berupa profesi, menjadi polisi, menjadi TNI, menjadi pegawai, menjadi pedagang, menjadi bisnismen, menjadi wirausahawan, atau menjadi apa saja. Anda bisa membuat sebuah gambaran secara visual. Kalau menjadi polisi, gampangannya ya dibuat, oh topinya polisi, gitu kan ya, ada gambar polisi visualnya. Ini rencana impian kesuksesan. Jadi poin-poinnya tidak jauh dari ini, tinggal dikembangkan. Atau hal yang paling prinsip di dalam River of Life itu adalah poin atau hal yang Anda anggap penting, yaitu yang dituliskan atau digambarkan di River of Life Anda. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya ya tentunya pertama kita ambil waktu untuk membayangkan, untuk merenungkan tentang kehidupan kita yang nantinya akan dibuat alur atau timeline. Nah, timeline ini berupa sungai ya, urutan waktu kejadian dalam kehidupan Anda mulai dari lahir sampai nantinya apa saja yang Anda inginkan. Bahkan mungkin saja sampai akhir dunia, meninggal maksudnya, sampai meninggal. Tujuan selain di dunia juga ada tujuan di akhirat. Jadi kita bayangkan itu dan kita anggap diri kita itu bagaikan hewan atau bagaikan apa yang ada di sungai yang mengikuti urutan sungai tersebut. Kayu misalkan atau ikan yang menelusuri sungai tersebut dari pangkal sampai ujungnya ya. Dari pangkal sampai ujungnya. Pangkalnya itu lahir, ujungnya adalah cita-cita yang ingin Anda dapatkan. Cita-cita yang ingin Anda raih, kesuksesan yang ingin Anda dapatkan. Jadi Anda anggap di River of Life-nya ini sebagai ikan, bisa sebagai ikan, bisa sebagai kayu yang akan menelusuri sungai-sungai tersebut. Yang kedua, setelah Anda dapatkan poin-poin tadi ya, terus digambarkan dalam sebuah aluran sungai, dan Anda adalah makhluk yang akan nantinya menelusuri sungai tersebut, baru kita siapkan alatnya yang kedua. Ambil kertas kosong dan pensil. Nah, kertas kosong sebagai tempat untuk menggambarnya, sedangkan pensil ini sebagai alat untuk menulis atau menggambar. Di mana pensil ini dianjurkan pensil yang berwarna, sehingga nanti bisa terlihat lebih menarik. Atau krayon ya, atau juga spidol, dan juga cat warna. Jadi nantinya akan terlihat menarik. River of Life-nya sangat berwarna gitu ya. Yang ketiga, tulislah di tengah atas, bagian tengah atas itu sebagai judulnya yaitu Sungai Kehidupanku. Waduh. Sungai Kehidupanku diberi atas. Di bawahnya mungkin ada tema yang ingin Anda dapatkan, apa di situ garis besar yang ingin Anda jadikan judul, bisa saja seperti itu. Yang keempat, mulai menggambar sungai kehidupan, di mana kita tulis terlebih dahulu mulai dari identitas diri Anda, nama lengkap Anda atau panggilan Anda atau kelas Anda kalau yang sekolah, atau jati diri Anda yang sesuai dengan kepentingannya di dalam membuat River of Life itu sendiri. Yang berikutnya, setelah ada biodata, berikutnya adalah gambarlah atau visualisasikan poin-poin penting yang tadi kita bahas sebelum ini menurut urutan waktu itu, nantinya diberi keterangan yaitu kata kunci atau keyword sebagai gambaran tentang gambar atau visual yang kita jadikan. Contohnya kalau di rencana masa depannya nanti di ujungnya adalah cita-cita karir misalkan, cita-cita karir atau bekerja ingin jadi poluan ya, mungkin digambarkan di ujung nanti ada gambar seragam poluan. Atau ada juga yang cita-citanya di pendidikan ingin menjadi profesor, wah di ujungnya nanti ditulis menggunakan toga misalkan profesor siapa itu. Ini gambar, diberi gambar terus di bawahnya atau di sampingnya. Nah, ini kreativitas ya penulisannya, diberikan kata kunci yang menggambarkan gambar tersebut. Yang menggambarkan gambar tersebut. Gambar kok digambar ya. Ya, seperti itulah kira-kira.
Ini contoh dari River of Life, mulai dari ujung sebelah kiri. Ini di sini nanti tentunya harusnya ada identitas ya. Nah, lahir, mulai dari lahir, terus jalan ke sana. Di sini ada tikungan. Oh, berarti ada tantangan yang harus diselesaikan misalkan. Ke sana, terus di sini misalkan ada jembatan. Oh, ada jembatan penghubung. Nah, jembatan itu kalau ikan sebagai apa, tempat apa? Tempat untuk berdiam diri, tempat palah yang menghalangi. Nah, ini juga bisa filosofinya seperti apa. Terus mengalir ke sana sampai nanti ke tujuannya. Tujuannya apakah perlu bercabang atau tidak bercabang, atau di tengahnya kita punya cabang sungainya, ya boleh. Disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau di gambar ini buram ya. Iya, memang diburamkan agar kreativitas Anda akan muncul di situ ya. Di sini jangan lupa judulnya di tengah. Itu contoh dari River of Life. Ada gambar, ada kata yang menghubungkan. Setelah dipelajari tentang River of Life, ini River of Life tidak hanya di kepekerjaan ya, kita bisa gunakan untuk hal yang lain juga. Nah, tugasnya adalah buatlah River of Life atau sungai kehidupan yang ingin dicapai dalam kehidupan. Sematkan tantangan yang dihadapi. Tuliskan impian yang kalian inginkan dengan menggambar. Buatlah River of Life pada selembar kertas, boleh menggunakan pulpen berwarna. Buat semenarik mungkin sebagai bentuk impian masa depan yang akan dicapai. Demikian, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.